Korban Perjodohan Part 17. Ipa menutup mukanya. Dia malu tertangkap basah mengambil gambar Rose dan Dewa. Ngambil gambar, ucapnya. Buat? Tanya Dewa. Mau pasang status, jawab Ipa. Tangannya mulai gemetar. Takut Dewa keberatan. Ulang, perintah Dewa. Dia memperbaiki posisi tangannya merangkul bahu Rose, sedang Rose bersandar di dada bidang milik Dewa. Sudah, kalian keenakan main rangkul-rangkulan, aku yang kayak kambing conge, ucap Ipa. Lagi-lagi yang lain tertawa. Benar-benar Ipa sangat pintar mencairkan suasana. Bersama dengan itu, pesanan makanan mereka sudah datang. Makan malam mereka berjalan lancar. Dewa begitu perhatian dengan Rose. Pak Dirman dan Bu Rati hanya tersenyum melihat anak menantunya itu akur. Sesekali Dewa menyuapi Rose, atau dia menyuapi mulut istrinya dan melapnya ketika belepotan. Sepertinya dunia cuma milik mereka berdua. Kita kayak ngontrak, ucap Ipa di tengah-tengah suasana makan malam. 2 jam mereka habiskan untuk makan malam. Setelah membayar semua makanan, mereka langsung pulang ke rumah. Rose ikut di mobil Dewa, sedang Ipa tetap bersama Pak Dirman dan istrinya. Sayang, kita jangan pulang dulu, ucap Dewa. Memang mau kemana? Tanya Rose. Putar-putar aja dulu. Masih mau berduaan sama kamu. Dewa berkata seperti itu sambil mencium kedua tangan istrinya. Dia kembali hangat dan penuh perhatian kepada Rose. Terserah saja, asal jangan pulang malam. Kita kan mau pergi besok, ucap Rose. Dia mengangguk. Dia melajukan mobilnya ke arah pantai. Sementara Dewa dan Rose asik tertawa. Airin dari tadi berusaha menelpon Dewa namun tak diangkat. Sialan, kenapa dia tidak mau angkat teleponku? Tanya Airin. Dia mondar-mandir dalam kamar. Pikirannya tak tenang. Semua rencana yang telah dia susun tak sesuai harapan. Aku harus berbuat sesuatu, gumamnya. Dia membiarkan badan matanya terpejam, namun pikirannya melayang mencari cara untuk mencelakai Rose. Saat Airin sedang melamun, terdengar mobil Dewa memasuki halaman. Airin bangkit. Dia melihat jam yang ada di HP-nya. Ternyata sudah pukul 12:30 malam. Dia berjalan keluar. Niatnya mau menyambut Dewa. Setengah berlari dia mendekati pintu, terdengar ketukan dari luar. Sekali putar, kunci pintu terbuka. Airin langsung menarik tangan Dewa dan berkata, Mas, kamu kemana aja? Aku telepon kamu, gak angkat. Ayo kita ke kamar, aku masakin air hangat, baru kamu mandi. Langkah Airin terhenti, Dewa bergeming, tangannya masih ditarik. Airin menoleh tersenyum dan menggelut manja di lengan lelaki itu. Dewa menepis tangan Airin, berusaha melepaskan diri dari gelayutan manja gadis itu. Mas, kenapa? Tanya Airin tak mengerti. Tolong jangan ganggu saya mau istirahat, pinta Dewa. Iya, makanya ayo kita ke kamar. Nanti setelah mandi aku pijit Mas, jelas Airin. Mas, ayo ke kamar. Kita mandi. Gatal ada ulat bulu, ucap Rose. Dia muncul dari balik badan Dewa. Airin mundur selangkah. Kenapa mundur? Takut, tanya Rose. Dia maju mendekati Airin. Takut. Maaf, Airin tidak pernah takut, apalagi cuma sama kamu, jawab Airin. Airin, tolong jangan ganggu kami. Aku dan istriku mau istirahat, selada Dewa. Mas, kamu kok ngomong kayak gitu? Apa kamu tidak ingat semalam kamu bilang cinta sama saya? Tapi kenapa sekarang seperti ini? Ucap Airin. Kamu memang tidak bisa dikasih tahu, ucap Rose mulai emosi. Kamu tidak usah ikut campur, ini urusan saya dengan calon suami saya, ucap Airin. Dia menarik Rose agar menjauh dari Dewa. Hei wanita halu, yang mestinya gak ikut campur itu kamu, tunjuk Rose. Kamu tuh wanita yang tak tahu malu. Sudah jelas Mas Dewa tidak mencintai kamu,
Tapi kamu masih saja mau menikah dengannya, balas Airin. Kedua wanita itu mulai emosi, saling menantang dengan tatapan mata. Airin minggir. Dewa menarik tangan Airin agar bergeser dari tempatnya lalu merangkul Rose. Mereka berjalan menaiki tangga, meninggalkan Airin sendiri. Kurang ajar, aku tak suka dibuat seperti ini. Awas saja, kamu akan merasakan pembalasanku, gerutu Airin. Dia melangkah masuk ke kamarnya. Di kamar tidur, Rose sedang membersihkan mukanya menggunakan toner kecantikan. Dewa memperhatikan istrinya yang sedang serius. Sayang, besok berangkat jam berapa? Kalau bisa sebelum berangkat aku mau ke kantor dulu, periksa dan meminta obat penguat kandungan, tanya Rose. Sore sepulangnya aku kerja, Dewa menjawab sambil berjalan mendekati istrinya. Dia merangkul wanita berambut lurus itu dengan lembut. Wangi rambutnya membuat Dewa merasa tenang. Masih lama? Tanyanya. Sebentar lagi, jawab Rose. Sudah gak tahan, bisik Dewa. Wajah Rose bersemu merah, dia juga rindu suaminya. Dia berbalik menghadap Dewa, merangkulkan tangannya di lehernya. Tubuhnya melayang, Dewa mengangkatnya menuju tempat tidur dan setelah beberapa hari menahan diri, malam ini mereka kembali bertemu dalam ikatan cinta. Tanpa mereka sadari, Airin berdiri di balik pintu, mendengar aktivitas yang mereka lakukan. Terdengar lirih suara tangisnya. Kalian jahat, batinnya. Selama beberapa saat Airin menguping apa yang dilakukan suami istri tersebut, tapi tak ada lagi percakapan yang didengar kecuali suara yang tak pantas untuk didengar. Dia memutuskan kembali saja ke kamar. Dia berjalan sambil menghitung jumlah ubin yang telah dilalui. Baru hitungan ke-20 dia berhenti. Pandangannya menatap dapur. Wajahnya tersenyum. Dia mendapatkan rencana untuk membalas Rose. Kali ini kamu tak akan bisa lagi berkutik. Kalau aku tak bisa menikah dengan Dewa, maka tak akan aku biarkan kamu punya anak dengannya, batin Airin. Dia melangkah ke dapur untuk melancarkan rencananya. Seperti kebiasaannya tiap pagi, Ipa bangun sesaat setelah azan subuh, melaksanakan sholat 2 rakaat lalu kembali ke tempat tidur. Ipa yang tak bisa tidur kembali mengambil HP dan mengecek aplikasi yang menyimpan gambar video CCTV. Diperhatikannya setiap sudut ruangan yang ada CCTV-nya. Matanya membulat tatkala dia melihat sosok perempuan sedang mengendap-endap memasuki dapur, mengambil botol berisi minyak goreng dan segera berlalu keluar dari ruangan itu. Dia mengintip kiri kanan. Setelah merasa aman, dia kembali melanjutkan langkahnya ke tangga, menuangkan minyak itu ke lantai. Ipa menutup mulut. Dia yakin bahwa dia hendaklah mencelakai seseorang. Ipa masih mengamati Airin sampai dia